kedua, akibat kedua dari propisiasi itu adalah setiap kali kita jatuh ke dalam dosa, selalu ada pengampunan. Setiap kali kita jatuh ke dalam dosa, selalu ada pengampunan. Ini kalau kita lihat di dalam ayat 1, ya, ayat 1 dikatakan dalam ayat 1 bagian pertama, bagian A, dikatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Jadi ini memang kita disuruh tidak boleh berbuat dosa. Sebaliknya, kita bukan hanya disuruh berbuat dosa, kita harus taat kepada Tuhan. Karena apa? Karena ketaatan itu bukti iman kita. Dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6 dari Yakobus 2 dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat 4, barang siapa berkata aku mengenal dia, tapi dia tidak menuruti perintahnya, dia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat 5, tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi kita tidak boleh berdosa, tapi sebaliknya kita harus taat kepada Tuhan. Saudara, William Barclay mengutip kata-kata dari C.H. Dodd. C.H. Dodd mengatakan, mengenal Allah adalah mengalami kasih-Nya dalam Kristus dan membalas kasih itu dengan ketaatan. Kristus sudah mengasihi kita, kita membalas kasih Kristus itu dengan ketaatan. Jadi kita memang tidak boleh berdosa, kita harus taat. Tapi saudara, bagaimanapun juga kita berusaha untuk taat, kita tetap masih hidup di dalam dunia. Dan karena itu maka tidak bisa ada orang yang taat secara sempurna. Saudara bisa baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan ayat 10 yang sudah saya bahas pada kali sebelumnya, yang mengatakan kalau ada di antara kita yang mengatakan kita tidak ada berbuat dosa, kita pendusta. Kita di dalam dunia pasti masih berdosa. Kita pasti akan jatuh, bahkan jatuh berulang kali ke dalam dosa. Dan dalam hal ini saudara, apakah itu lalu akhirnya membuat kita masuk neraka atau kehilangan keselamatan dan sebagainya? Saudara, tidak. Dalam hal ini kita tinggal meminta ampun, dan kita, maksud kita di sini adalah yang percaya pada Kristus pasti akan diampuni. Kalau kita tidak boleh berbuat dosa, tapi kalau kita akhirnya jatuh di dalam dosa, kita harus sadar bahwa bagi kita ada pengampunan kalau kita memohon ampun. Mengapa ada pengampunan? Atau mengapa Allah akan mengampuni kita yang berbuat dosa? Pertama, karena itulah pekerjaan pendamaian, adanya pekerjaan pendamaian dan penebusan Kristus tadi. Dalam ayat 2 dikatakan, dan dialah pendamaian untuk segala dosa kita. Pendamaian untuk segala dosa kita, berarti Kristus itu pendamaian, bukan hanya dosa kita yang dulu, bukan hanya dosa kita yang sekarang, bahkan untuk dosa-dosa kita yang akan kita buat nanti, Dia tetap adalah pendamaian atau propisiasi bagi dosa-dosa kita. Jadi dosa saudara-saudara dari tahun-tahun lalu, atau dari saudara lahir itu sudah ditebus seluruhnya. Kalau sudah percaya pada Kristus, pada saat saudara berbuat dosa, dosa itu juga sudah ditebus. Dan kalau dosa-dosa yang akan saudara buat tahun 2012, 2020, 2030, untuk dosa-dosa itu pun juga Kristus adalah propisiasinya atau pendamaiannya, ya. Jadi karena ada penebusan dan ada propisiasi itu, maka pada saat kita berbuat dosa, kita memohon ampun, Allah pasti akan mengampuni. Kedua, kenapa harus ada pengampunan pasti diampuni? Karena Yesus itu adalah pengantara kita pada Bapa. Dalam ayat 1 dibilang begini, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Di dalam Alkitab bahasa Inggris NIV diterjemahkan, kita mempunyai seorang yang berbicara kepada Bapa untuk membela kita. Lalu dalam Alkitab bahasa Inggris yang lain, misalnya King James, Revised Standard Version maupun juga New American Standard Bible, kata pengantara di sana dipakai kata an advocate atau seorang pengacara. Jadi ayat ini boleh berbunyi, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengacara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Jadi pada waktu kita berbuat dosa, Yesus berfungsi sebagai pengacara atau pembela kita di hadapan Bapa. Ini sesuai dengan Roma 8 ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit,
yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia menjadi pembela bagi kita. Lalu Ibrani 7 ayat 25, karena itu dia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Maka saudara, Kristus ini pengantara kita atau pembela bagi kita. Dan karena itu, kalau kita berbuat dosa, kita memohon ampun, kita pasti akan diampuni. Ketiga, kenapa kita pasti diampuni? Karena keadilan Tuhan. Ya, ayat yang pertama berbunyi, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yesus Kristus yang adil. Dalam Alkitab bahasa Inggris NIV diterjemahkan the righteous one, orang benar. Yesus Kristus orang benar. Juga dalam King James, RSV, NASB juga diterjemahkan the righteous, orang benar. Kalau kita bandingkan dengan 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berbunyi, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga dia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Maksudnya saudara, Allah itu adalah Allah yang adil. Keadilan Allah tidak mungkin menuntut pembayaran hukuman dosa itu 2 kali. Jika Yesus sudah membayar hukuman dosa kita, dan harganya sudah lunas, melalui kata-kata Yesus di atas kayu salib, sudah selesai, maka berarti hukuman dosa kita atau bayaran terhadap hutang dosa kita di hadapan Allah itu sudah lunas. Maka tidak mungkin lagi bagi Allah untuk menghukum hukuman dosa itu pada kita lagi. Dosa-dosa kita sudah dibayar oleh Kristus, kita tidak mungkin membayarnya lagi. Tadi saya sudah bilang bahwa waktu Kristus membayar dosa kita, dia bayar dosa kita yang dulu, bayar dosa kita yang sekarang, bahkan dosa kita yang akan datang, dia sudah bayar. Karena itu, adakah satu dosa yang tidak dibayar oleh Kristus? Tidak. Semua dosa sudah dibayar oleh Kristus. Nah, kalau saudara berbuat dosa, saudara minta ampun, itu pasti diampuni. Kenapa? Karena untuk dosa itu juga Kristus sudah membayarnya. Tapi kalau saudaranya tidak diampuni, berarti Allah tidak adil. Bukankah Kristus sudah membayarnya? Allah harus mengampuni. Tidak bisa tidak ampuni. Dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Berarti orang yang percaya pada Kristus Yesus tidak ada lagi penghukuman. Kenapa? Karena penghukuman itu sudah dipikul oleh Kristus. Allah tidak mungkin lagi menghukum dosa kita pada kita, karena dia sudah pernah menghukum dosa kita pada Kristus. Jikalau Allah melakukan itu, menghukum dosa kita pada kita lagi, maka Allah menjadi Allah yang tidak adil, karena dia menuntut satu hutang dibayar 2 kali. Bayar pertama pada Kristus, dan bayar kedua pada diri kita sendiri. Nah, saudara, dalam kaitan dengan apa yang saya katakan ini, saya akan mengutipkan kata-kata dari seorang pengkhotbah pada abad-abad lalu yang sangat terkenal, namanya Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon mengatakan demikian, jika kita mengingat atau melihat ke belakang pada dosa-dosa kita yang lalu, kita akan merasakan kesedihan yang dalam karena dosa-dosa itu. Tapi kita tidak akan merasa takut lagi terhadap hukuman yang akan datang, karena Kristus telah membayar hutang umatnya sampai pada yang paling kecil atau yang paling remeh, dan dia telah menerima kwitansi ilahi. Spurgeon melanjutkan, Allah tidak bisa tidak adil, sehingga dia menuntut pembayaran dobel untuk satu hutang, sehingga tidak ada jiwa yang untuknya Yesus mati sebagai pengganti bisa dicampakkan ke dalam neraka. Kelihatannya merupakan satu prinsip dari diri kita yang sudah diterangi untuk percaya bahwa Allah itu adil dan benar. Kalau Allah itu adil, maka mula-mula ini akan memberikan rasa takut pada kita. Tapi merupakan sesuatu yang mengagumkan bahwa kepercayaan yang sama bahwa Allah itu adil kemudian menjadi pilar dari keyakinan dan damai kita. Jika Allah itu adil, saya seorang berdosa sendirian tanpa seorang pengganti harus dihukum. Tapi Yesus telah menggantikan saya, dihukum untuk saya, dan sekarang jika Allah itu adil, saya seorang yang berdosa berdiri dalam Kristus tidak pernah bisa dihukum. Karena itu saudara, maka bagi orang yang tidak percaya pada Kristus, Kristus tidak membayar dosa-dosanya, maka orang itu harus membayar dosanya sendiri. Sampai setiap sen dari dosanya dia harus bertanggungjawabkan di hadapan Allah.
dengan dilemparkan ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau saudara yang percaya kepada Kristus, percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat, maka setiap sen dosa saudara yang paling remeh pun Dia sudah bayar. Dosa yang dulu, dosa yang sekarang, bahkan dosa yang akan datang, Dia sudah bayar. Ketika di atas kayu salib Dia berkata, sudah selesai. Maka tidak ada satu dosa pun, sekecil apapun, yang bisa membawa saudara ke dalam neraka. Persoalannya sekarang adalah, saudara sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau belum? Kalau belum, bayar seluruhnya sendiri dalam neraka. Tapi kalau sudah, maka saudara tidak perlu khawatir, tidak ada satu dosa pun yang boleh dan bisa membawa saudara ke neraka. Kristus membayar semuanya. Dia adalah propisiasi bagi dosa kita, pendamaian, pengganti, penutup bagi dosa-dosa kita. Dia juga adalah pembela kita, advokat kita, pengacara kita di hadapan Bapa. Sehingga Allah yang adil tidak mungkin lagi menghukum dosa yang sudah dihukum pada Kristus pada kita. Karena itu, yang belum percaya, cepatlah percaya, mengingat bahwa betapa pentingnya iman kepada Kristus itu menjamin keselamatan saudara. Saudara tidak akan pernah dihukum di dunia ini maupun juga di dunia yang akan datang. Tuhan memberkati kita.